Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja untuk menyingkat waktu ya, karena waktunya singkat. Baik Bapak Ibu, ini adalah tugas kami dari kelompok C yang terdiri dari saya sendiri, Pak Ilmi, kemudian ada Bu Debrin, yang ketiga Bu Endang, yang keempat Bu Anita, yang kelima Bu Dian, dan yang keenam Bu Yunita. Nah, kami di sini memiliki tugas untuk membuat asesmen formatif dengan teknik observasi. Nah, kesepakatan dari kelompok kami yaitu jenjangnya SD kelas 4, mapelnya adalah pendidikan Pancasila. Pangapunten operator. Baik, ini adalah tugas kami. Alhamdulillah sudah kami selesaikan tadi malam. Nah, di sini kita mulai dari kita menentukan dulu dari CP yang ingin kita jadikan asesmen formatif. Ya, kita jadikan asesmen formatif. Nah, nanti di sini untuk kelompok C ini sangat terbuka dengan kritik dan saran dari Bapak Ibu. Karena kami membuatnya ini juga berdasarkan pemikiran sendiri. Jadi nanti mohon untuk dilengkapi, ya. Ya, ada dasar-dasarnya Pak. Jelas. Oke, CP fase B pendidikan Pancasila. Nah, di sini ini CP-nya, jadi bisa dilihat Bapak Ibu CP-nya. Saya tidak membacakan ya, karena sudah terlihat dengan jelas ya di situ. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke TP-nya ya. Nah, TP-nya di sini menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kalau kita lihat menampilkan sikap kerjasama, berarti ini sepertinya kalau menurut kelompok kami itu penilaian sikap, yaitu observasi sepertinya ya. Nah, nanti barangkali ada kekeliruan bisa Bapak Ibu beri saran ya. Jadi kami menanggapinya di sini menampilkan sikap kerjasama. Nah, nanti di sini berarti tekniknya menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Lanjut Pak Operator. Nah, untuk susunannya seperti ini. Kami awali dengan nama siswa, kemudian tanggal observasinya. Setelah itu langsung ke kriteria penilaiannya. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari TP yang tadi, tujuan pembelajaran yang tadi kita turunkan, kita breakdown di sini menjadi kriteria penilaian. Kata kuncinya tadi adalah kerjasama. Nah, yang pertama adalah kerjasama dengan anggota kelompok. Kemudian yang kedua penerimaan terhadap perbedaan. Loh Pak, tadi katanya kerjasama, kok ini penilaian penerimaan terhadap perbedaan. Coba kita amati lagi untuk TP-nya, operator. TP-nya kita lihat, apakah sesuai ini yang kedua ini penerimaan terhadap perbedaan. Coba kita lihat ya. Kita lihat, nah, menerima sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman. Nah, jadi kelompok kami menilai keberagaman di sini berarti perbedaan, berarti sudah cocok yang kedua ya. Lanjut berikutnya yang ketiga yaitu kesediaan berbagi dan belajar. Nah, setelah kriteria kita tentukan, kriteria penilaian kita tentukan, di bawahnya adalah penilaiannya. Nah, di sini ada skor 1 sampai dengan skor 5. Skor 1 itu paling rendah, kemudian skor 5 itu yang paling tinggi. Kita breakdown lagi menjadi rubrik penilaian bawahnya. Nah, untuk kerjasama ini kita kategorikan lagi. Kerjasama yang kurang baik itu yang bagaimana, yang baik itu yang bagaimana, kita itu kan.
kerjasama dengan anggota kelompok. Yang kurang baik itu adalah menunjukkan sikap kerjasama yang kurang dan dominan dengan pendapat sendiri. Jadi dia egonya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, cukup itu gimana kriterianya? Menunjukkan sedikit sikap kerjasama dengan anggota kelompok. Nah, masih ada individunya. Yang baik itu menunjukkan sikap kerjasama yang baik dengan anggota kelompok, sedang-sedang saja. Jadi kalau diajak belajar kelompok ya mau, tapi sedang-sedang saja ya. Sangat baik yaitu menunjukkan sikap kerjasama yang sangat baik dengan anggota kelompok. Jadi dia itu kerjasamanya sangat baik. Nah, di sini kami itu sampai luar biasa. Ya, jadi biasanya kita buatnya kan poinnya cuma sampai 4 ya. Biasanya ini sampai 5. Kita buat sampai 5, jadi sampai luar biasa. Nah, kalau ibu-ibu biasa di luar karena tadi malam bakso ya. Oke, menunjukkan sikap kerjasama yang luar biasa dengan anggota kelompok serta memotivasi orang lain. Nah, jadi tidak hanya kerjasama, tapi sudah memotivasi orang lain, itu yang luar biasa. Oke, penerimaan terhadap perbedaan, tidak menerima perbedaan. Nah, jelas itu ya, kurang baik ya. Kemudian cukup itu sedikit menerima perbedaan. Baik itu menerima dengan baik perbedaan suku bangsa, sangat baik itu menerima perbedaan suku bangsa, sosial dan budaya. Luar biasa itu menunjukkan penerimaan perbedaan suku bangsa, sosial. Nah. Iya, Pak operatornya ya. Baik. Nah, ini lanjutannya tadi karena terpotong ya. Oke, kemudian kesediaan berbagi dan belajar. Belum bersedia berbagi. Nah, kan siswa seperti itu kan, kadang belum bersedia, kemudian mati ya. Oke. Oke, bersedia sedikit berbagi, menunjukkan kesediaan yang baik untuk berbagi, menunjukkan kesediaan yang sangat baik untuk berbagi. Kemudian yang luar biasa itu menunjukkan kesediaan yang luar biasa untuk berbagi dan belajar dari anggota kelompok lain. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita ke catatan pentingnya. Catatan pentingnya di sini harus diberi keterangan biar nanti tidak bingung ya ketika penilaian. 1 skor diberikan dari rentang 1 hingga 5, di mana 1 adalah kinerja yang buruk dan 5 adalah kinerja yang sangat baik. Kemudian yang kedua, observasi harus dilakukan dengan objektif dan adil, mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, rekomendasi pengembangan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik kita. Itu dari kami, sepertinya sudah jelas ya. Kalau ada yang bertanya berarti kurang jelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir diprotes, jadi tak akhiri. Nah, saya sangat terbuka ya. Kelompok C sangat terbuka. Monggo, silakan untuk bagi yang ingin mengomentari atau memberikan saran kritik dari kelompok C, kami persilakan. Silakan. Saya lah. Baik Bapak, nama saya Subhan dari SD Nguling 1 Kabupaten Pasuruan. Mohon izin dengan pemaparan ini cukup bagus, cukup juga. Cuman yang jadi pemikiran saya tadi waktu menjelaskan untuk anak kelas tinggi ini Pak, saya kan sering sudah membuat kelompok untuk melakukan penilaian. Nah, apakah di rubrik ini, apakah ada lagi untuk pegangan Bapak untuk membuat catatan setiap anaknya? Oh, ini apakah anak itu sudah melakukan hal yang baik satu kali, apa sudah dirasa baik? Atau anak itu pas lagi nggak nyaman posisinya, tapi Bapak tahu kalau anak itu baik,
Atau ada lagi anak yang di sana mengganggu kelompok itu karena kemungkinan ada misalkan 5 orang di kelompok itu, ada anak yang ditarik temannya, kamu ikut kelompok saya, tapi ada 3 anak yang tidak suka. Apakah nggak mempengaruhi objektif penilaian yang Bapak buat ini? Terima kasih. Atau ada poin-poinnya, ini 1 kali, 2 kali, kalau sudah 5 kali, anak ini baik. Kalau cuma 3 kali masih di posisi poin 3, atau kalau melakukan 1 kali di posisi 2, atau gimana gitu. Terima kasih. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan, terima kasih atas jawabannya. Dan karena saya sudah memaparkan, akan saya panggilkan yang lebih ahli lagi untuk menjawabnya, yaitu Bu Endang. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Subhan yang dari Pasuruan. Ini yang kami buat di kelompok C adalah penilaian formatif. Jadi sudah jelas TP-nya kemana, kriterianya kemana, kemudian untuk observasi itu ya sebatas dengan kriteria penilaian yang sesuai TP tadi. Kalau untuk sikap misalnya ada yang menarik anak, mengajak ke kelompok lain dan lain sebagainya, istilahnya ada yang sikap minus lah istilahnya seperti yang dipaparkan Pak Subhan tadi. Saya rasa itu adalah di penilaian sikap ya Bapak ya. Ini karena observasinya formatif, atau kalau yang di K13 kita kenal dengan ulangan harian seperti itu. Cuma kebetulan teknik penilaiannya menggunakan observasi seperti itu Bapak. Jadi sesuai dengan materi, kalau zaman dulu materi ya, kemudian yang di breakdown ke TP, tujuan pembelajaran, kemudian kita breakdown lagi ke kriteria penilaian, apa yang ingin dicapai, itu saya rasa sudah sesuai. Untuk catatan guru, itu pastinya ada yang kita kenal kalau zaman dulu catatan anekdot ya Bapak ya. Itu yang saya maksud. Betul. Catatan lain. Ya, catatan anekdot itu mengenai sikap dan lain sebagainya yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Catatan anekdot ya kata kuncinya memang. Catatan singkat yang berisi tentang sikap dari anak-anak. Saya takut anak-anak saya dirugikan. Nah, terima kasih tahan. Untuk yang lainnya dipersilakan Bapak Ibu. Kami persilakan. Sepertinya iya. Monggo. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Saya nggak ingin bertanya sih Pak, cuman dari apa yang Pak Hilmi sampaikan tadi dari atas sampai bawah ini tadi, akhirnya saya muncul inspirasi gitu aja ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ini ya, untuk dari semua kelompok dan dari tugas kemarin, karena dari kemarin ini kita sudah buat LK1 kemarin tentang pembelajaran dan asesmen, lalu yang kemarin pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau yang sudah kita upload ini monggo diupload di perangkat aja di platform Merdeka Mengajar. Kalau satu kelas ini kita menguploadnya nanti bersama-sama, ini tuh bisa menjadi inspirasi dan menjadi portofolio Bapak Ibu semuanya di platform Merdeka Mengajar. Oke, jadi kebetulan kita sudah buat ya, kebetulan juga nanti siapa tahu rezeki dan bisa lolos kan, jadi bisa jadi kontributor. Nah, jadi sekali dayung ini yang dibuat ini sungguh luar biasa, yang kita buat sampai semalam istilahnya ya, tambah ada yang jam 1 katanya ya. Tapi saya enggak. Nah, alangkah indahnya kalau kita juga beramal
apa yang sudah kita buat itu Bapak Ibu itu bisa kita upload di PMN. Nah, PMN itu sekarang itu memang ladang berbagi para guru di situ ya, sehingga bisa menginspirasi untuk yang lainnya. Monggo untuk yang lainnya, ini saya beri kesempatan untuk yang baru hadir. Yang baru hadir ini sepertinya semangatnya masih 100% karena baru datang ya. Kami persilakan. Puas Pak, sudah puas Pak, terima kasih. Sudah puas. Oke, baik, karena sudah puas semua, kami dari kelompok C memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sedikit aja saya menambah ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilmi tadi, bahwa penilaian yang kebetulan ini kan CP-nya PPKN, gitu ya. Jadi hampir beririsan dengan nilai sikap, betul? Ya. Jadi kalau nilai sikap, monggo nanti diambilkan dari apa kemarin Bapak Ibu? Yang apa kemarin saya bilang karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi itu nilai sikapnya diambilkan dari sub elemen atau elemen dari profil pelajar. Nah kebetulan aja ini CP yang diambil adalah PPKN, ya, ada irisan gitu ya, jadi sangat dekat dengan sikap, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Kemudian kelompok berikutnya, monggo. Ya, silakan, Pak Idris.